Hai, gua Andreas dan ini cerita dalam tenda. Jadi ini segmen baru dari Setiabudi Fitbar ataupun Hororpedia. Dan kali ini gua tuh telah mendatangkan atau si tamu itu datang sendiri ke sini karena notabene dia tuh teman dekat gua. Dan ini dia orangnya. Ya, halo, nama saya Erlan Hidayat. Yap, dia adalah Erlan Hidayat, teman SMA gua sekaligus sahabat gua ya. Dia mau menceritakan sedikit ceritanya ataupun pengalamannya. Mungkin ini nggak terlalu panjang videonya karena pengalamannya tuh berada di kota Kalimantan juga dan notabene cukup mengerikan karena di wilayah yang cukup angker. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, pengalamannya tuh seperti apa gitu? Spoiler dikit lah. Kejadiannya tuh sebenarnya pas udah mau pulang. Jadi kalau bisa dibilang pas di tengah-tengah lah, ibarat gak ada jaringan lah. Oke sih. Bisa dibilang pas di tengah-tengah hutannya lah gitu. Jadi itu memang cukup mencekam ya, berarti nggak cuma sendiri kan itu kan? Waktu itu pulang bareng sama keluarga ya. Kan cuman ada yang pakai Oke, motor. stop, jangan dilanjutkan dulu. Lumayan. Saksikan opening ini. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya supaya narasumber kita ini bisa menceritakan pengalaman horornya. Silahkan. Oke, jadi pada saat awal itu dapat undangan lah dari keluarga, kan lumayan jauh lah, beda kota. Jadi waktu itu hari Sabtu, jadi kita berangkat hari Sabtu siang. Ada yang udah berangkat dari Sabtu pagi, dari Sampit menuju ke Kuala. Nah, jadi kita satu hari bermalam. Kita juga sambil bantu lah, karena juga acara keluarga dekat. Jadi kita bantu. Malam itu kita perkiraan sore sampai Kuala. Jadi kita siang dari Sampit, sore udah sampai Kuala. Jadi sore malamnya kita masih bantu-bantu lah, bantu-bantu keluarga, kan dirikan tenda pas sambil ada acara organ kan biasanya kan kalau di kampung kan rame lah kegiatannya kan. Jadi sekitar jam 10 malam masih ada dangdutan. Kita santai jam 10 lewat udah nggak kan, takut ngeganggu kan itu. Masih ada yang bekerja juga. Jadi waktu itu acara hari Minggu. Jadi perkiraan kita pulang Minggu sore sekitar jam 4-an lah. Yeah. Kalau nggak jam 4 habis asar. Nah, waktu itu kita mutusin dulu nih, mumpung lagi liburan kan, apalagi dekat pantai gitu kan. Jadi setelah dari Kuala kita singgah dulu nih di ujung Pandaran. Kan ada yang camp kan sekarang kan. Iya, camp Kobes salah satu itu. Jadi kita ke situ, wah kita mandi, main-main lah, kita santai kan. Nah, pas itu kan udah mulai senja lah kan, mau maghrib nih. Ada yang udah pulang duluan, ada yang masih santai dulu. Nah, dari situ sebenarnya udah ada sedikit janggal, Gus. Jadi ada yang mau pulang habis maghrib dulu. Oh iya. Nah, jadi posisinya waktu itu kita sekeluarga paling terakhir lah. Karena waktu itu kita berangkat pakai mobil kan. Ada yang pakai motor, juga ada yang pakai mobil ya. Jadi kita paling terakhir. Yeah. Pertama itu ragu mau pulang sekarang atau habiskan maghrib. Jadi pas ngelihat keluarga yang lain udah gas duluan nih kan, ada yang pulang dulu. Nah, situ kita emang agak terlambat, soalnya kan anak-anak yang lain kan ada sebagian masih ganti baju, ada yang mau ikut bareng kita kan, ada semobil kan. Nah, sudah beres. Dari situ udah mulai ada sedikit kejanggalan, mau pulang apa enggak. Nah, tahu-taunya udah pulang nih. Udah ketemu jalan lah. Udah mau ke arah Sampit lah dulu. Nah, itu masih belum jauh, masih ya perkiraan masih belum melewatin Samuda lah. Jadi udah mau keluar dari ujung Pandaran. Nah, situ kan sinyal udah mulai gak ada. Kalau paketan kan WA, WhatsApp udah nggak kan. Data, maksudnya paket data atau jaringan seluler yang udah hilang gitu ya. Udah hilang. Nah, jadi udah mulai senja, udah mulai nah entah kenapa pengen foto-foto kan, suasananya waktu itu sepi. Iya. Emang jalanan sepi kan, ya bagus lah buat foto kan. Wah, jalanannya ada, kita nyebutnya kan ilalang, kan banyak kan. Udah foto-foto, anak-anak foto-foto. Jadi pas udah selesai foto, kita mau berangkat. Nah, di situ udah mulai tuh kejanggalan itu aneh. Jadi hari udah mulai gelap kan, namanya di tengah kan gak ada lampu, cuma ada ilalang, pohon. Tiba-tiba lah
ada belokan, enggak laju, enggak juga pelan. Tuh, ada lobak. Pertama biasa, pelan, kan kaget nih, semobil kaget gue. Udah jalan lagi. Nah pas yang kedua masih pelan, enggak juga laju. Tuh, ada lagi nih, kayak sejenis jalanan agak melengkung. Cuman anehnya pas kejadian tuh kayak ban kita tuh terlalu berat, jadi pengkor. Pengkor tuh apa? Bannya Bengkok. bengkok lah. Bengkok ya guys, bukan pengkor. Nah jadi Bannya bengkok. bukan bengkok sih, pas kejadian kita ngeliat tuh ban tuh hancur. Jadi ban Ban kan atau pelang? pelang sama bannya itu. Oke Mungkin sih. pelangnya mungkin kali ya waktu itu. Cuman karena panik kan. Iya. Nah, yang depan, wah, udah pengkor, cut, mereng jalan, stop. Hari udah mulai gelap, wah itu udah suara, ya kan ngaran di tengah-tengah hutan lah, suara jangkrik apa nyamuk pasti lah udah. Suara binatang dan alam. Nah, memang nyatu banget gitu. Jadi pas itu kan karena yang tua aku sama abah, jadi aku sambil bantuin, ada ban cadangan satu, aku ganti yang depan, set, udah beres depan nih. Sudah set. Nah itu mungkin udah keadaan udah jam 6-an lah mungkin kalau di HP, udah maghribnya udah agak sedikit lewat kan. Isa gitu ya? Masih jauh. Masih jauh, baru habis maghrib. Baru kayak habis maghrib. Nah waktu itu keadaan emang udah gelap banget cuk. Cuman lampu emang ibarat lampu HP sama mobil aja. Jadi pas udah mau jalan, nah asal mula nih kan enak. Karena aku duduk di belakang kok ngerasa anehnya tuh bukan yang masih hal-hal gaib ya, gak ada itu. Cuman yang anehnya tuh ban ini, nah aku ada feeling ini kayaknya ban belakang kena juga. Nah jadi aku bilang, bah stop dulu. Pas aku turun kan, wah bannya ini pelaknya bengkok dulu itu. Kalau dibilang bengkok agak sedikit bengkok lah. Nah jadi bengkok, bautnya itu kan kayak mau lepas, dikencangin tuh udah enggak makan, jadi udah longgar. Kalau dipaksain takutnya pas kita jalan bannya lepas. Dan waktu itu bingung, memang ada beberapa mobil yang lewat nyamperin, cuman kan memang mungkin keadaannya emang nggak bisa nolong kan, jadi bingung. Dalam keadaan ban itu udah dipacul, jadi bingung, serep udah kepake, itu memang real bingung. Nah di situ udah mulai hawanya panas, padahal anginnya enak loh. Angin hembus malam di sana emang deras. Enak, cuman kayak suasana malam mencekam. Aneh, mencekam. Terus ading sepupu kan masih kecil, mau pulang nangis, apa kita nggak tahu ya, namanya anak-anak kan, jadi bingung, kepepet. Waktu itu ibu maksain nelpon lewat WhatsApp, nggak ada jaringan loh, tembus WhatsApp ke salah satu keluarga. Memang ada satu keluarga yang duluan depan kita lah, pakai mobil juga. Jadi ditelepon, masuk, disuruh balik. Nah jadi kita tungguin lah sekitar 15 menitan lah. Jadi minjam ban serepnya. Ban serepnya pun kan beda kan, beda ukurannya, beda mobil juga apa, tapi ya kita pas-pasin sedikit lah, yang penting bisa pulang dulu. Darurat bisa, darurat banget gitu kan. Udah jalan sedikit-sedikit. Nah jadi waktu pemasangan itu gak ada yang mau cerita. Memang saat itu kan mencengkap banget kan, anginnya apa. Katanya dari salah satu keluarga, om lah, amang, itu ada orang mau melempar batu di ilalang. Waktu kejadian emang kan kita masing-masing kan, aku ngurusin mobil kan, sama abah, amang megang senter gue kan, katanya mau ada yang mau ngelempar waktu itu. Ya kalau misalnya ada sesosok lah. Ada orang, cuman pada cerita kan takutnya situ kan banyak anak-anak soalnya. Tambah panik ya. Tambah panik, yang satu aja udah nangis, udah mau pulang. Jadi diam, oke jalan lah. Karena gak mau ngerepotin kan, gak apa-apa kalau mau duluan, kata abah. Cuman kata amang gak apa-apa, barengan aja. Udah, amang di belakang. Halat berapa meter kita jalan, udah enak nih jalan. Memang ban karena gak sesuai, gak berani cepat kan, paling 20-an lah. Jalan, set, di tengah ular gede gitu, gede kayak naga, piton. Enggak, kalau senaga pada lari sih mungkin. Jadi ular nih mah di tengah jalan gitu. Di tengah, jadi jalanan tuh kan kayak agak naik atas sedikit kan. Jadi kita dari jauh nggak kelihatan. Jadi pas sudah naik, set, bah ada ular, kata aku. Kan aku sambil duduk gini kan, sambil ngeliat kan, karena waktu itu kan udah capek banget suasana apa. Ada ularnya pelan, bingung
mau ngelewatin apa enggak. Terus kata mama biarkan dulu ular lewat. Jadi pas ular lewat lama, jadi yang di belakang bingung kan ada emang di belakang kenapa. Jadi aku keluar dari jendela, nanti dulu pelan-pelan ada ular di depan. Oh iya katanya, kan sama-sama di mobil kan. Pas ular udah lewat nih, aku jelas-jelas ngeliat udah lewat, masih jalan, kita mobil jalan, aku udah lewat. Nah amangku di belakang juga lewat. Itu tempat cerita bahwa mereka semobil gak ada lihat ular, sama sekali gak ada lihat ular. Ular itu besar loh, panjang lagi. Istilahnya kalau nggak lihat kan nggak mungkin gitu kan. Karena nyata gitu ya, di situ kan ada. Jalan ilalang kan masih agak jauh, masih tanahnya pun rumputnya nggak terlalu tuh katanya gak ada ular. Dari situ udah wah gila men gitu kan mistisnya. Dari yang jaringan itu aja udah bingung kok masuk pasti tengah-tengah hutan. Jadi udahlah santai, cuman mobilnya masih oleng. Nah adalah kerabat, ibaratnya dia kayak ustadz lah, bisa lah buat saat ngebaca atau apa. Profesor loh. Nah. Ya kalau sebagian orang katanya kan orang pintar lah. Jadi di telepon itu mama juga maksa. Telepon itu padahal jaringan susah loh. Jadi pakai jaringan apa? Telepon pulsa. Oke, telepon pulsa biasa. Nah waktu itu kan kita pelan mobilnya, memang agak sedikit ganjal sih, mobil itu kayak berat. Mau belok aja itu oleng, kayak berat gitu. Jadi udah kepepet, kita sambil baca, mama nelpon kerabatnya kan. Yang anehnya juga di situ jaringan tembus. Emang udah gak masuk akal gitu. Aku cuma diam, baca-baca aja, baca doa. Jadi pas itu kan ditelepon, dibacain doa, jeplek. Nah situ kaget, udah selesai yang ditelepon kerabat kan, didoain mungkin dari jauh jeblek, tiba-tiba mobil tuh kayak ringan. Kayak ada yang duduk tiba-tiba terus ringan gitu, enak gitu. Shocknya naik gitu. Nah, iya naik langsung. Jadi pas naik, telepon lagi tadi mati anunya aja, teleponnya. Terus kata kerabat mama, oh nggak apa-apa katanya. Udah jalan aja, pulang aja. Oke pulang sampai Semuda. Itu mama masih nelpon kan di WA. Jadi nelpon di WA, yang ngomong itu kan abah. Nah jadi pas udah sempat cerita di WA itu dari kita yang kejadian minta tolong ganti ban apa kan tuh waktu masih WA masih hidup. Itu yang ngomong suaranya wanita, perempuan. Yang ngomong abah tapi yang keluar dari itu suaranya wanita, perempuan. Itu udah Itu telepon ke siapa? Ke ke ustadznya tuh? Enggak. Apa yang minta tolong pertama? Yang Amang. Kan kita kan panggil nih. Itu yang minta tolong pertama tadi. Iya, yang apa? Mobil itu kan yang kita, ban serep nah, kan? Yang ban serep kan habis itu kan kita barengan kan. Nah, jadi sampai Semuda itu mau kita matiin, kata bapak jangan dimatiin. Jadi sempat ngomong, kata mereka yang ngomong tuh mama. Sebenarnya yang ngomong dari awal sampai abah. Kata mereka suara tuh perempuan, dibilang mama. Wah dari situ udah wow kan gitu kan, kayak wah itu masuk akal men gitu kan. Tapi kan ya gimana, memang kita pas keadaannya memang lagi genting. Udah lewat Semuda, kita singgah nih di pinggir. Nah warung lah, warung biasa santai dulu, beli minum dulu kopi. Jadi nyari bengkel darurat lah buat nganuin ban satunya. Kalau ban satunya memang udah penyok banget, udah gak ada bulat sekali, pi gitu. Sehancur itu kan? Sehancur itu. Aku kira pun itu ban itu kan hancur. Jadi pelangan itu ke pi gitu. Jadi parah banget. Cuman anehnya tuh kenapa ban belakang kena? Iya sih. Ya kan seharusnya kan kalau depan. Nah depan kan tuh udah, yang belakang pasti aman lah. Tiba-tiba ya gitu juga. Jadi kita nyari bengkel. Waktu itu abah sama amang nyari bengkel. Nah jadi bengkel itu dalam keadaan tutup sih sebenarnya, cuman diketok kan memang karena darurat. Pas dicek, oh ban belakangnya tuh aman aja, cuman pengkor sedikit. Jadi bannya juga aman, nggak hancur. Iya. Wah kayak kan senang kan, bisa cepat balik dulu kan katanya kan. Udah diberesin, udah dipasang, oke kita pulang. Udah sampai bundaran KB kan, wah udah masuk Sampit, wah senang nih. Nah jadi udah sampai bundaran KB kan, wah senang kan, udah wah
udah pulang men, udah disampit katanya kan, udah pulang, kita nganterin adik sepupu, ponakan. Nah, aku kira itu tuh udah selesai, udah clear lah, udah pulang apa, cuman aku memang ngerasa masih ada yang ganjal gitu. Sampai pulang kita jam 1, jam 2 masih gak tidur, sekitar jam 1 lewat lah. Jadi rupanya kalau kata orang sini, mama tuh kena angin. Jadi mama tuh kan memang agak sedikit sensitif dan sedikit punya lebihan lah sedikit gitu kan, bisa ngeliat juga gitu. Jadi pas itu kejadian aku dipanggil kan, waktu kan aku di kamar masih belum tidur, masih kepikiran juga ada yang ganjal gitu kan, apa gitu kan, namanya tempatnya juga kan di sana. Jadi pas rupanya ada yang ikut lah, kata orang tuh ada yang ikut lah, kayak orang di sana tuh yang ikut. Jadi kata mama tuh mereka tuh sama kayak gitu juga, ada kampungnya gitu. Kayak ada orangnya juga, sama ada peradaban alam gaib gitu ya, ada manusianya juga gitu. Dan itu aku waktu di samping mama mau kesurupan kan, cuman gak jadi kan, aku langsung nelpon kerabatnya mama kan, Ustadz tuh ya minta didoain apa. Cuman dia sempet ngomong gini, oh orang pian nih harap juga lah, ulun kada bermaksud apa pang bayah hendak ngumpat tidak penasaran katanya gitu. Si setannya Kita kurang tahu lah kalau itu kan, dianggapnya orang sana mau ikut juga kan, mau mungkin ngeliat kan atau apa. Oh ayu ya ulun hendak pulik juga katanya gitu, bahasa itulah. Jadi pas di situ aku ngerasa aku di pinggir jalan ada truk atau mobil, kan anginnya kan. Jadi aku di samping mama, pas dia mau pulang, ayu ya aku hendak pulik juga, itu angin kayak angin kencang lewat gitu loh. Angin kencang lewat dalam rumah. Di dalam rumah waktu itu kejadian kan ya, kalau kipas angin kan nggak segitu gitu. Jadi kan wah, mau nggak percaya memang aku ngalamin gitu kan, memang real, memang ngalamin yang angin juga aku ngerasa dari yang jaringan yang seharusnya memang nggak tembus, tiba-tiba tembus. Yang suara cewek yang ngomong abah, suaranya cewek, kata dikira mama. Kan kita cerita pas hari esok, jadi semuanya tuh udah wah ngeri gitu. Ternyata bukan ngeri sih, memang ya mencekam gitu lah. Percaya nggak percaya, cuman kita kalau Islam kita ngimanin lah sama hal gaib ya, itu aja. Ada penyembah alam gaib. Mantap. Ya itu mungkin cerita dari Erlan ya. Jadi ada yang gua tanyakan sedikit nih, karena gua juga nggak pernah ngalami hal kayak gitu kan. Jadi yang pertama mau gua tanya nih, kan ada sosok yang lempar batu tuh. Nah, mau tahu gambarannya tuh gimana sih kira-kira kalau misalkan kayak ngelihat gitu? Aku nggak lihat sih, waktu itu posisi lagi benerin ban kan. Yang ngeliat tuh Amang, rupanya tuh persis kayak kita juga. Kayak manusia gitu. Kayak manusia, cuman mungkin karena diilalang terus gelap-gelap kan, nggak kelihatan lah persisnya. Cuman persisnya tuh kayak manusia megang batu mau ngelempar. Waktu itu si Amang refleks, dia sentarin ke arah ilalang. Waktu kan Om pakai senter yang besar kan, jadi terang lah. Jadi kita perbaikin ban juga enak apa. Nah waktu itu kelihatan, jadi pas sudah di senter tuh kayak hilang. Oh ternyata kayak ada wujud kayak orang gitu? Ada real wujud. Tapi waktu nunduk tuh hilang, nggaknya sembunyi maksudnya? Kita mau nunduk tuh langsung hilang, tiba-tiba gak ada. Waktu kan kadarnya angin juga lumayan kan kalau di sana tuh kan rumputnya tinggi-tinggi kan. Ilalangnya juga saya goyang-goyang waktu itu, katanya mau ada yang kayak orang mau lempar batu katanya. Pas di center mungkin si Amang tadi lihat, pas di center dia mau nunduk atau apa, hilang, udah gak ada. Itu yang orang tadi katanya. Terus ini yang kedua lagi ya. Kedua ini lebih ke arah penasaran. Kan yang ditelepon tadi kan dia mati tuh. Iya. Nah, dan itu kan suara cewek. Suara cewek. Nah, maksudnya kalau itu yang nelpon kan Abah tuh. Abah. Tapi suara ceweknya tuh memang kayak ibu atau suara cewek lain, yang masih penasaran nih. Kalau itu kurang tahu sih ya. Cuman katanya kalau Amang tadi sama istrinya, nah itu katanya yang ngomong tuh dari awal sampai akhir itu suara cewek. Dikira suara mama. Jadi nggak terlalu memperhatikan sih itu. Kan soalnya waktu itu memang kan dia lagi panik juga, yang penting bisa dulu gitu. Bisa dulu gitu kan. Jadi sepanjangan itu katanya suara cewek, padahal mama sedikit pun nggak ada ngomong. Diem gitu berarti. Diam aja, cuman ngomong-ngomong biasa lah sama Abah. Bukan interaksi dengan telepon gitu ya. Kalau mau interaksi Abah kan yang ngomong. Wow.
cukup ngeri ya. Mungkin dalam keadaan chaos seperti itu tuh, kalau gua di posisi itu mungkin udah keluar anjing. Terus bilang, ngentot babi keluar setan. Gua bakal gitu pasti. Gak mungkin setenang itu untuk berpikiran menelpon keluarga yang lain gitu. Nah, saya tidak punya keluarga anjing, bapak saya juga mati, anjing. Susah anjing. Jadi secara garis besar tuh pelajaran berharganya dari cerita si Erlan ini boleh saya simpulkan ya. Ya silakan. Jadi buat pelajaran berharga dan juga kata-kata yang lebih indah tuh, sesusah apapun hidup Anda dan semengerikan apapun cobaan yang Anda hadapi, selalu ingat dengan Tuhan. Makanya sholat, jangan kafir anjing. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat saling menghargai lah antara sesama makhluk itu, bukan sih, sesama makhluk gitu aja sih. Kalau hidup kita nggak tahu karena mereka beda alam. Nah, untuk secara cerita ini tuh terima kasih juga terhadap rekan kita ini, Erlan Hidayat, udah mau menjadi bintang tamu pertama di Cerita Dalam Tenda di segmen terbaru Setiabudi Fitbar. Jadi untuk selanjutnya, bagi kalian yang tinggal di Kota Sampit dan punya cerita horor, bisa hubungin saya melalui DM di ujung kanan biasanya. Nah, dan kalau kalian mau masuk ke cerita ini, DM aja, bang saya punya cerita horor yang ingin diceritakan. Kalian kirim dulu ceritanya sedikit, kalau misalkan oke, gue bakal datangin kalian, atau kalian yang gue suruh datang ke tempat gue. Jadi terima kasih banyak buat Bapak Erlan. Siap. Dan semoga ceritanya ini menjadi pelajaran untuk orang lain gitu, untuk tidak ke ujung malam-malam gitu. Atau melewati gitu. Pulangnya lah mungkin lah. Ya tetap jebarnya ada yang kotor dari pikiran Anda anjing. Ngentot. Terima kasih sudah nonton video yang ini, dan untuk menyaksikan konten-konten lebih menarik lagi, silakan subscribe, tombolnya ada di bawah. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang masih hidup maupun sudah mati. Jadi, don't cry, keep smile. This is Setiabudi Fitbar and we love you.